kembali lagi ya. Tadi di video pertama udah dijelaskan tentang landing page dan login form. Video kedua udah dijelaskan oleh Bang Arifin tentang dashboard, ya. Nah, dan ini yang ketiga, menu-menunya lagi. Nah, menu-menu yang pertama yang ditampilkan oleh Bang Arifin yaitu input data baru. Nah, input data baru akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, di sini akan saya tambahkan dulu dashboard supaya nanti script yang dibikin Bang Arifin bisa saya masukin ke sini. Dashboard. Oke. Dashboard, dan di login form akan saya buka. Oke, nah. Import dashboard. Oke. Dashboard ini kita hilangkan. Oke, selesai. Ini nanti untuk dashboard scriptnya akan saya kirimkan, saya isikan dengan script yang udah Bang Arifin bikin. Kita lanjut aja dengan script yang baru, yakninya data baru. Data baru. Oke. Nah, di data baru ini kita memerlukan beberapa data. Data baru ini kita berisikan inputan data terkait barang-barang yang diperlukan. Nah, pada penjelasan awal sudah mungkin sudah disinggung juga terkait file-file yang digunakan untuk program ini. Nah, salah satunya surat yang berisikan tentang data-data program. Nah, di sini bisa kita lihat bersama, itu di folder yang sudah saya bikin sebelumnya, di tugas kelompok PT Digital. Nah, ini ada surat dan RAB. Nah, di surat ini kalau kita buka, ini ada inputan data yang diperlukan: laptop, printer, PC, kertas CVS, ballpoint, dan tinta printer. Nah, ini akan kita coba bikin script inputan datanya. Nah, oke. Sekarang kita bikin data, komentar datanya yang kita perlukan untuk data baru ini. Yang pertama baris, ya, variabel baris itu sama dengan dikali 50 aja, dan kita butuh garis. Garis ini fungsinya nanti untuk membuat tabel dari list datanya. Ini kita buat aja dikali 73 buah, dan kita perlu datanya lagi indeks sama dengan 0, A sama dengan 0. Setelah itu nama, volume, harga, total, RAB atau anggarannya nanti, ya. RAB total anggarannya berapa? Itu untuk datanya. Sekarang kita masuk ke header. Nah, untuk header ini kita copy paste aja dari yang sebelumnya yang di login form. Nah, yang di login form kita copy headernya. Kita main copy saja, yang penting tahu fungsinya bagaimana. Program pengadaan barang. Nah, ini program pengadaan barang, ya. Di sini kita tambahkan print data barang baru, ya, data barang baru, center 50. Data barang baru. Kita bikin perintah. Masukkan data barang di bawah ini. Oke, data barang ini kita center 50. Kita kasih satu space row. Nah, space row. Di sini kita akan membuat isiannya bagaimana. Nah, isinya kita bikin aja ini isi
Nah, kita bikin kita butuh sebuah inputan, variabel inputan, itu bisanya jumlah data, jumlah barang misalkan. Variabel jumlah barang kita memakai, karena ini berupa angka, kita pakai tipe data integer. Apa tipe data integer? Tipe data integer ini adalah tipe data yang untuk menampilkan angka. Jadi tipe data integer ini adalah tipe data berupa angka tanpa ada koma atau desimal semacamnya. Ini angka atau bilangan. Integer kita input, kita masukkan jumlah datanya ada berapa. Nah, setelah ini untuk menampilkan data-data inputan barunya, kita memerlukan sebuah script, yakninya looping. Kita di sini memakai looping atau perulangan while. Jadi while kita pakai while di sini, while i. Nah, fungsi i ini in rank. Bentar, saya jelaskan dulu. Nah, makanya di sini saya bikin i sama dengan 0. Fungsinya adalah untuk i ini. Jadi ini sama dengan 0. Cara bacanya, ketika i atau indeks berada di dalam jumlah barang, maka kita print data ke koma, karena dia berupa angka tipe data str, kelasnya ada kelas string, index plus 1. Kenapa harus ada index plus 1? Karena nanti dia akan memanggil data kelanjutannya. Kalau tidak kita memakai index plus 1, nanti datanya tetap 1 atau 0 aja semuanya. Gitu. Jadi kita masukkan apa yang kita perlukan, nama append. Nah, append ini memanggil list atau listingan atau data-data dari barang yang akan kita input. Nama, kita input barangnya nama. Volume karena dalam bentuk angka, kita kasih tipe data integer aja, integer. Itu kita input. Nah, volume di sini kita buat quantity, harga. Berapa harga satuannya? Harga juga berupa angka, kita kasih aja integer. Tipe datanya. Selain integer ini ada juga namanya float, itu dalam bentuk tipe data desimal ya, angkanya dalam bentuk desimal, dalam bentuk bilangan berkoma. Input harga satuan. Ya. Jadi kita memakai integer aja, karena kalau ada berkoma nanti kita alihkan ke float. Total. Append. Nah, di sini pada total kita menggunakan logika aritmatika perkalian, yakni antara volume indeks. Nah, ini volume indeks. Volume ini jadi nanti setiap totalnya itu disesuaikan dengan datanya. Kalau datanya pertama, jadi volume yang pertama dikalikan harga yang pertama. Jadi nanti perkaliannya tidak rancu. Dikali harga indeks, sesuai indeksnya berapa. Nah, dalam kondisi ini bisa kita running, bisa. Namun nanti ketika kita enter datanya satu aja semuanya, tapi tidak pernah berhenti. Cara membreaknya atau mempause-nya itu dengan cara memberikan script index sama dengan index plus 1. Nah, gitu. Itu untuk memberikan inputan data berupa listing nanti dalam bentuk looping atau perulangan, datanya dalam jumlah banyak. Nah, sekarang nih kita kasih satu space row. Kalau kita enter langsung tampil itu biasa. Sekarang kita kasih perintah dulu. Nah, kita kasih perintah. Kita input. Tampilkan data. Tampilkan data itu berarti jawabannya cuman
ya atau tidak. Ya kalau ya akan tampil, kalau enggak ya enggak. Ini di sini kita memakai branching if. Jika perintah sama dengan y or perintah sama dengan y besar, maka nah ini kita bikin script hasilnya dulu. Script hasilnya bagaimana? Kita tampilkan di sini, kita copy lagi yang ini. Kita copy aja yang ini dulu untuk headernya. Nah, ini kita kopikan ini program pengadaan barang. Ini kita ganti judulnya, bukan program pengadaan barang lagi, anggaran pengadaan barang, karena ini udah masuk hasil anggaran pengadaan barang BT Digital Program Generation tahun 2020. Nah, data barang baru ini kita hapus ya, data barang baru. Sekarang kita tampilkan while pakai looping while a. Nah, ini fungsi a yang di atas a sama dengan 0, fungsinya ini. A lebih kecil dari jumlah barang. Jika a lebih kecil dari jumlah barang atau ketika a kecil dari jumlah barang, maka kita print. Printnya dalam bentuk script modulus. Modulus index. Ya. Modulus index, ini kita kasih satu tabulasi aja. Modulus string, karena yang berupa string cuma satu nama, selebihnya indeks, jadi kita kasih indeks ya, berupa indeks itu berupa angka ya. Jadi teman-teman jangan salah, nanti kalau modulus itu isinya berupa angka semua. Kalau S itu berupa kalimat yang tidak memakai tipe data ya. Ini volume ini karena dia memakai tipe data ya. Ingat, angka, kalau angka itu berhubungan dengan integer. RP, ini kita kasih RP aja, dan ini kita kasih RP juga karena ini berupa total. Nah, ini baru hasilnya ya, segini dia. Oke, A plus 1 nama A, volume A, harga A, dan total A. Nah, A plus 1 nama volume, A plus 1 nama volume, harga, total. Nah, ini dia. Lah, kenapa kok kuning? Nah, kenapa kuning dia? Kenapa dia kuning? Nama A indeks, ini indeks string. Nama volume integer quantity, index. Oh, ini dia. Kenapa gitu dia ada ini? Nah, kenapa dia kuning? Karena dia ada itunya. Nah, oke. Ini kita kasih A sama dengan A plus 1 untuk membreaknya. Nah, ini kalau kita running jalan, namun berupa angka, tidak berupa tabel. Cara nambah tabelnya kita tambah di atasnya. Data barang baru, di sini kita print. Kita kasih garis. Nah, fungsi garis di sini inilah. Garis center. Kita kasih ini 73. Berarti ini juga 73. Nanti kalau kita tetap kasih 50, dia nggak rata tengah sesuai dengan garisnya. 73. 73, dan ini kita ganti dengan garis data barang baru 73. Nah, gini data barang baru, garis, kita print, kita buat tabel menunya. Satu space nomor, satu space aja. Kita kasih satu tabulasi nama barang, kasih satu tabulasi lagi itu volume, kasih satu kita kasih satu enter aja, satu enter. Ini harga satuan, kita kasih satu tabulasi
atau satu enter, atau satu space ya, satu spasi, sorry, total. Ini total. Nah, total harga satuan. Nah, ini kita kasih 2 tabulasi aja. Oke. Nah, ini dia. Dan di sini kita kasih garis lagi. Center 50. Dan ini juga kita kasih pembatas ya. 1 2 1 2. Ya, ini kita kasih ini aja dulu. Nah, ini kita kasih satu tabulasi. Nah, ini juga kita kasih satu tabulasi. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini kalau di running bisa. Gimana kita coba running data barunya? Bisa di running. Jumlah data misalkan kita tambahkan, ini cuma contoh satu dulu ya, supaya apa? Satu. Misalnya kita perlu laptop. Nah, laptop kuantitinya 10 atau 5 lah, 5. Harga satuannya misalnya 15 juta. 1 2 3 4 5 6. Nah, tampilkan data ya. Nah, dia tampil. Nah, gini dia. Nah, tapi belum rapi karena belum kita atur di sini ya. Nah, di sini juga belum ada total. Nah, di sini kita akan buat total anggarannya dulu. Baru kita rapikan seperti tadi. Kita close. Oke, di sini kita kasih satu RAB sama dengan RAB plus total. Nah, ini logika aritmatika penjumlahan untuk menentukan total dari seluruh anggaran yang kita input. Nah, di sini kita kasih print. Nah, sebelum kita kasih print, ini kita kasih garis aja dulu, garis center 73. Ini 73, ini 73 bukan 50, 73. Ini di center, kita kasih satu tabulasi aja, tabulasi total. Oh, sorry. Total anggaran RP tek. Karena ini berupa integer, kita kasih koma plus RAB. Nah, ini dia. Nanti ketika kita running, dia akan memunculkan hasilnya tergantung jumlah runningan yang kita bikin. Nah, itu untuk pertama. If else, kalau dia tidak ingin menampilkan, dia akan kembali ke dashboard ya. Kita langsung kembalikan ke dashboard aja. Nah, dikembalikan ke dashboard. Oke. Di sini kita tambahkan aja perintah. Kita tambahkan perintah 1. Perintahnya cuma 1. Oh, perintahnya juga ada ya. Menu. Nah, kita kasih aja menu. Input. Kembali ke menu. Jawabannya ya atau tidak. Jika ini nested if ya, di dalam if ada juga masih ada if gitu. If menu sama dengan ya, or menu sama dengan ya besar, maka dia akan kembali ke dashboard. Import dashboard, print dashboard. Nah, kalau enggak bagaimana? Kalau enggak ya quit. Kita quit, kita kasih terima kasih. Nah, itu dia. Ya, itu untuk inputan data baru. Nanti untuk data-datanya juga sudah saya siapkan ya, seperti ini.
Ini sudah saya siapkan datanya berupa data. Nah, ini dia sudah ada data-datanya yang saya masukkan. Nah, ini kalau kita running jalan seperti tadi ya. Ini misalnya kita masukkan jumlah datanya satu aja dulu, atau dua lah, laptop, kuantitinya 5, misalkan harga satuannya 15 juta, 1 2 3 4 5 6 46 ya. Nah, 2 4 750 juta ini nanti. Nah, data kedua misalnya kita perlu kertas HVS ya. Kertas HVS, kuantitinya kita perlu 100 rim misalkan. Harga satuannya 1 rim itu 60.000 cuman. Nah, mau kita tampilkan hasil ya. Nah, kenapa ini totalnya RAB sama dengan RAB total A? Nah, ini tracking dia. Kenapa dia nggak ada not integer? Jadi ini nggak ada integer di dalamnya. Nah, kenapa not integer? Kita cek. Nah, RAB. Nah, ini dia. RAB-nya kita kasih kurung tadi. Sorry. Ini harusnya 0. Nah, kita ulang lagi. 2. Nama laptop. Kuantitinya 5. Harga satunya misalnya kita letakkan 20 juta misalkan. 1 2 3 4 5 6 7. Data keduanya kertas HVS. Kuantitinya misalnya 100 rim. Ya, 1 rim misalnya 60.000. Ya, dia tampil totalnya 100 berapa nih, 106 juta. Waduh, ini aja sudah 106 juta nih. Nah, ini nanti akan saya bikin dan akan saya tampilkan sesuai data yang telah saya siapkan. Nah, ini mau kembali ke menu ya. Nah, ini nanti kembali ke dashboard. Kenapa dashboardnya nggak muncul? Karena dashboard yang ada di sini belum saya masukkan script yang dikasih oleh Pak Arifin atau Bang Arifin tadi. Mungkin itu untuk penjelasan terkait data baru ya, data baru. Nah, nanti setelah ini kita lanjut dengan video lanjutannya, yakninya itu daftar gudang ya. Sekian saja pada tutorial kali ini. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.